seperti yang aku bilang tadi, bahasa kita 1 Mei kemarin, selamat tinggal, terima kasih, bulan setia, ya, April, selamat masukin di Mei ceria, gitu Pak Gul ya. Mei ceria, selamat datang di bulan Juni mantap kan gitu Pak Gul. Iya Pak. Sebenarnya tadi malam aku ajak ngejum itu, kita bersama-sama ngejumnya sebenarnya, biar Bapak tahu apa masalah-masalah PBM. Oh iya Pak. Nah, jadi aku udah diskusi sama Pak Eres tadi, aku tanya, gimana Pak Gultom, bandel nggak gimana? Baiknya Bapak itu katanya. Nah, kita sedang usaha perbaikan estate udah selesai nih, ya kan? PBM lah mau kita ini kan. Masukku kalau kira-kira nanti Pak Gultom tanya hati dan tanya sama Ito, Pak Gultom lah dulu sementara di PBM itu Pak Gul, tunggu matang si dulu si Girsang udah agak kena mental dia sama aku. Pak, pada prinsipnya kalau saya siap di kemana aja Pak sudah perintah. Siap. Cuma mungkin nanti saya pelajari dulu Pak apa yang kemarin menjadi PR-nya untuk di BBM itu. Ya. Biar bisa kita juga diskusi sebelum saya memulai Pak di sana Pak. Yes, itu sudah akan dibuat itu tulis mau dikumpulin, akan buat checklistnya dan ada ini itu juga belum mereka kirim itu Pak RS apa namanya data yang kita kemarin kompetitor itu. Baik Pak. Nah, artinya nanti kita bikin sekarang tanggal 2 per 5 Juni nanti Pak kita bikin Pak per 5 Juni efektifnya. Udah satu hari kita bertiga nih Pak Gul. Iya Pak. Ya artinya ya aku bilang sama di sini sebenarnya aku nggak terlalu masalahkan mereka, sistem yang salah aku bilang. Ya kan, apalagi kulihat Pak Gultom sama sekali nggak ada perubahan apapun ya, kulihat di grup masih ini selama tahun ya, aku bangga juga lah. Ini kurekam nanti aku kirim sama Pak Gultom biar kirim juga sama Ito di rumah Pak Gul ya. Ya, baik Pak. Oke, melatih Pak Gulda, horas Pak Gulda. Ya, horas Pak. Siang Pak. Horas beres, horas. Horas Pak, selamat siang Pak. Siang Pak. Baik, selamat siang Pak menjelang sore. Dalam hal ini saya setuju Pak, karena memang masih banyak kekurangan saya di dalam melakukan perubahan yang signifikan seperti yang kita harapkan. Saya sangat berterima kasih dan bersyukur Pak, ada seseorang semacam seperti Pak Gultom yang memang juga sudah pernah dulu di dalam sebagai pemimpin di dalam RAM PBM ini. Mungkin dengan adanya beliau akan lebih mendongkrak ataupun akan lebih membekali kami nantinya dalam membenahi PBM kita. Saya sangat setuju Pak dan sangat berterima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Pak. Selamat siang Pak. Baik Pak, selamat siang menjelang sore. Baik dari saya untuk menanggapi video yang Bapak kirim. Dengan saya pribadi sangat mendukung dan menyambut baik kehadiran Bapak Gultom di PBM. Dengan adanya pengalaman dan wawasan Bapak Gultom miliki, kami sangat berharap kehadiran beliau dapat membawa perubahan positif dan perbaikan yang signifikan di lingkungan PBM ini. Harapan kami juga ke depannya PBM dapat menjadi lebih terstruktur, profesional, dan berjalan sesuai dengan standar yang kita harapkan. Semoga langkah-langkah yang diambil nantinya membawa keberkahan dan kemajuan bagi kita semua. Amin. Terima kasih Pak. Untuk Pak Gultom, terima kasih Pak Gultom buat kesediaannya untuk di PBM, dan harapannya semoga Pak Gultom bisa melihat yang saat ini kekurangan-kekurangan yang sudah kita buat dan disampaikan oleh Pak Pembina, tolong dipelajari sehingga ke depan tidak terulang lagi, sehingga Pak Gultom ada acuan untuk kerja untuk kemajuan PBM
dan saya yakin di bawah bimbingan Pak Pembina dan kampus, Pak Gultom bisa melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga PBM bisa lebih baik, terutama dalam hal prosedur pembelian TBS dari masyarakat dan pembayaran TBS dari masyarakat, dan juga sekaligus pembayaran TBS yang kita jual dari PKS. Demikian untuk Pak Gultom, kami siap mendukung. Selamat dan sukses, semoga PBM bisa lebih baik di tangan Pak Gultom. Terima kasih Pak Gultom, selamat bekerja. Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua, terutama Pak Pembina, terkait dengan rencana Pak Romel Gultom sebagai Ketua PBM. Saya rasa bisa kita coba, karena juga yang saya tahu dulu Pak Gultom juga sempat berkecimpung di awal-awal PBM, dibukanya PBM, dan mungkin kalau bisa ditarik kembali bahwa dulu pernah ada pemetaan terkait berapa sih jumlah petani yang ada di wilayah-wilayah yang menjadi basis untuk potensi PBM. Nah, mungkin itu juga menjadi dasar dari rencana kerja Pak Romel Gultom sebagai Kepala PBM, di mana menjadi salah satu target untuk meningkatkan pembelian dan penjualan buah PBM. Kemudian yang kedua, Pak Romel Gultom bisa juga melihat dari kos mana yang bisa diefisiensikan terkait penggunaan rental BBM, rental DT, penggunaan BBM. Kemudian juga yang ketiga terkait dengan kinerja dari tim PBM yang masih, kalau saya bilang masih berjalan di tempat lah. Nah, terkait juga yang keempat, saya kira Pak Gultom lebih memahami lah wilayah Alim dan sekitarnya, dan juga bagaimana dengan budaya serta sosial di wilayah desa Alim dan sekitarnya. Mungkin lebih mudah Pak Gultom untuk menyusuri atau menelaah kira-kira inovasi atau trik-trik lah untuk membuat PBM ini menjadi lebih berkembang lagi dari sekarang. Apalagi kemarin juga mungkin ada bahan untuk analisa Pak Gultom terkait dari alur pembelian buah, pengangkutan buah, grading buah, hingga ke penjualan ke PKS atau ke RMSMB. Nah, mungkin hal ini juga bisa menjadi tolak ukur lah kalau Pak Gultom bisa bekerja sama dengan Irma dan Pak Daniel Girsang, di mana sebagai seorang planter Pak Gultom mungkin lebih mudah ke petani-petani terkait dengan metode pemanenan atau pusingan dari petani, bagaimana kualitas buah yang harus dipanen, dan bagaimana untuk perawatan kebun. Juga saya lihat kondisi di Alim atau sekitarnya itu lebih mirip dengan kondisi kebun kita di divisi 2 atau divisi 3, di mana kendala-kendala untuk pengangkutan TBS
yang kita beli juga dengan mungkin bisa lebih menyelami dan lebih memahami untuk pengangkutan dan metode-metodenya, sehingga berdampak kepada penekanan terhadap kos biaya pengangkutan, sehingga harga beli kita di petani-petani lebih bersaing lagi. Kemudian juga terkait dengan kompetitor. Nah, Pak Gultom lebih, kalau saya lihat, lebih mengenal atau mungkin juga lebih bisa membaca keuntungan dan kelebihan lah PBM dengan kompetitor. Nah, hal ini juga bisa menjadi salah satu inovasi atau metode yang bisa dilakukan oleh Pak Gultom. Apalagi Pak Gultom mengetahui histori dari awalnya PBM, perjalanan PBM dari yang hanya sedikit pembelian buahnya, pertama di RT 11 lahan 500, mungkin ke Simpang Bejo. Hal ini juga bisa membuat analisa terhadap apa sih yang harus kita tonjolkan atau kita kasih tahu ke petani kelebihan-kelebihan dari PBM ini. Apalagi kemarin wacana timbang bayar, dalam arti kata timbang dan dalam satu hari kita bisa membayar buah yang kita beli. Dan untuk administrasi, saya kira Pak Gultom sudah tidak diragukan lagi. Untuk itu bisa lebih bersinergi lah dengan Irma saat ini sebagai PJS KTU di PBM. Kemudian tinggal mengkontrol lah. Nah, ini mungkin untuk kontrol Pak Gultom ada sedikit catatan, jangan kendor, apalagi ini PBM yang sekarang sudah bertambah dari PBM Pasir Putih, sekarang menjadi tambahannya PBM Pontianai atau RAM SMB, dan kedepannya akan kita kelola lagi di RAM kilometer 18 atau Simpang Bejo. Nah, ini beban berat yang mungkin harus ditanggung oleh Pak Romel Gultom sebagai seorang planter yang lebih menguasai lah di wilayah Alim dan sekitarnya. Dan untuk Pak Daniel Girsang, tetap semangat dan lebih menajamkan kembali feeling atau intuisi di lapangan, bagaimana cara pendekatan terhadap petani, bagaimana bersinergi dengan Pak Gultom untuk kemajuan PBM. Mungkin saya sebagai Ketua Petani SMB, apalagi merupakan salah satu unit dari yang saya pegang. Semoga apa yang menjadi kendala dan apa yang menjadi cita-cita kita bersama dapat terwujud. Serta satu lagi, agar jangan segan-segan untuk berkomunikasi ke Pak Manajer Estate, Pak Rexon Saragi,
kepada saya dan juga kepada Pak Pembina untuk segala sesuatu hal yang mungkin tidak bisa langsung diputuskan oleh Pak Roman Gultom sebagai ketua kepala PBM. Mungkin dari saya itu Pak tanggapannya. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan beserta kita. Jadi diskusi dengan Pak Pembina tadi pagi. Nah, Ridwan itu kan sebenarnya kemarin itu kan mau saya tarik untuk bantu mengkompilasi data. Nah, terus sekaligus jadi budget officer kan. Siap. Nah, jadi kebetulan memang pada saat diskusi tadi pagi akhirnya ada kesimpulan yang diambil. Jadi nanti di FAT akan kita carikan kembali. Nah, terus nanti Ridwan jadi asmennya Pak RR. Si ini jadi milikku Sirma. Irma jadi apa? Milikku. Iya Pak. Iya, jadi asmennya Pak RR. Iya. Jadi nanti kita bertiga di sana itu udah ngolah data lah. Jadi mulai dari kebun kita juga masih belum tersentuh juga, walaupun gambaran kebun sih lebih bagus dari unit-unit yang lain. Nah, cuman kan belum kita sentuh juga. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin itu, mulai dari ritasi kendaraan sampai ke HK kan kita belum sentuh juga tuh. Iya. Nah, jadi di situ nanti sama-sama kita bikin format sehingga analisanya bisa kita sampaikan ke Pak Pembina. Jadi apakah jadi masing-masing unit nanti analisanya kita buat. Jadi PBM seperti apa, hunter seperti apa, kebun seperti apa. Jadi nanti collect data. Jadi nanti Ridwan collect data semua report nanti masuk ke Ridwan, baru nanti kita olah cost control. Jadi nanti kira-kira kelemahan-kelemahan mana yang menurut kita ini nanti kita diskusikan, baru nanti di cost control itu nanti yang jadi bagian itu dikontrol di berikutnya. Jadi nanti dari agronomi mungkin dibantu nanti Mas Ko untuk data HK mereka, terus walaupun udah dianalisa kan nanti kita kolaborasi. Data HK? Ya. Data HK? Sampai sohib nggak sama Mas Koko? Sohib Pak. Aku mau bikin si Irma menjadi seperti supervisornya Mas Koko. Oh siap Pak. Di mana Pak? Tadi kan ada 3 juga. Oh siap. Ini berapa cuman? Oh beda. Jadi, Beda kamar Pak. Seperti ini wakil Mas Koko lah. Oke siap. Biar aja untuk keuangan gitu jadi lebih kesini nanti. Kualitas semua. Ya, cocok. Cocok Pak. Salam lah. Tapi Mas Go, cocok Mas Go. Ini bapaknya ini gimana? Ikhlasin. Kalau masih di kampus dan ini saya ikhlas. Jadi ada keuangannya di sana, ada di sana keuangannya. Enggak mentah kita. Iya Pak. Mas Go kan kelimpuan juga sih ini ya. Iya. Wah. Dengan Papi cocok? Cocok Pak. Salam. Ya, udah bisa laman berantem lagi begitu. Aku bisa lama. Selamat malam Pak Pembina. Maaf baru buka WA Pak, baru aktif lagi tadi dari Simpang Bejo. Pulang kerja tadi sekalian Irma ikut Bang Girsang bayar pembelian buah kita Pak. Baik Pak, untuk menanggapi video tersebut, puji Tuhan ada perkembangan baru lagi ya Pak. Harapan kita semua semoga dengan bergabungnya Bapak Ridwan Saragi menjadi asmen CC nantinya dapat membantu Bapak manajer cost control seperti yang dikatakan Bapak GM. Dengan adanya Bapak Ridwan ini dapat membantu dalam pengelolaan data kita dan melalui peran beliau dapat juga menganalisa secara menyeluruh setiap unit usaha kita sejauh mana progres atau perbaikan yang telah terjadi setiap masing-masing unitnya. Dan untuk saya sendiri sebenarnya Irma terkejut juga, cuman untuk menjadi perbantuan di agro bagian keuangannya saya siap, tetapi saya juga mohon untuk bimbingannya Pak,
Jangan bosan-bosan untuk membimbing Irma supaya Irma juga bisa lebih baik lagi ke depannya. Sekian Bapak, terima kasih. Dari kamu berkuat di tekan dia? Kuat. Kuat. Seberapa persen lagi nanti habis supervisor kemarin langsung hilang lagi? Supervisor kasih sencewanya ntar. Dari atas struktur organisasi Hunter, izin Umi, izin Pak JM, izin Pak Kaop, JM-nya Pak Sas, manajer Pak Bang Arfan, Pak SPV-nya Putri Sardenti. Laptopnya bisa nutup Sarpan. Kenapa? Perkuat ilmu komputernya bisa nutup Sarpan itu kurang. Tanggapan? Untuk jadi outlet SPV. Ya, makasih sebelumnya ya Pak. Umi ya? Sama Umi juga. Makasih. Bisa aku mau hilang. Sama. Kemarin. Coba aku pastinya lebih harus bertanggung jawab sih Pak gitu ya Pak. Dan bisa menganalisa. Iya, bisa menganalisa. Baru ngasih pilihan lah gitu. Jangan masalah dilempar ke sini. Ada masalah diolah dulu dari klien, ada kami ini. Nah, masalah itu nanti nggak yang terbaik pimpinan mau bikin lain itu masalahnya, tapi klien sudah mencoba untuk mencari solusi. Itu sumber solusi. Jadi kan Putri tinggal meminta nih dari setiap leader divisinya untuk memberikan laporan ke Putri, dan Putri mungkin sama Pak Arfan bisa tinggal bekerja sama untuk jadi tinggal bisa diskusi juga dengan Pak Arfan, tentunya kan kerjasama untuk setiap kita bisa analisa diri Hunter, dan mungkin aku juga butuh kerjasama dari Pak Arfan, tapi memang selama ini juga diskusi sama Pak Arfan. Semoga aku nggak di SP yang sudah. Sebenarnya nih garis besarnya udah dapat ya. Di sini adalah pentolan-pentolan saya buat administrasi ya kan. Nah ini loh kerjaan kami, ini uang kita, kelola kalian. Aturannya semacam itu gambaran kita ini ya. Ini uang Berang-berangnya bilang. Ya, aku serahkan sama kalian, serahkan gimana teknisnya, penyampaiannya ke kantor, biar gitu aja. Jadi saya juga tertolong waktunya. Biar jangan biar jangan hilang-hilang lagi tamu kita ini. Ini udah mulai auranya datang lagi. Saya lihat ada tamu-tamu yang sudah mulai datang lagi. Gimana caranya mempertahankan lagi? Ya benar kata Babang juga, makin terupgrade dari segi kostum juga semua. Intinya garis besarnya benang-benangnya gitu. Ini loh uang yang kami dapat, kelola kalian, mantap dibikin. Ya itu aja. Iya, kalau untuk segi administrasi mungkin nanti kita kerjasama ya Put. Terus kayak misalkan kalau dari tadi Bapak bilang masalah kewanitaan, kayak kalau udah ngomong sekali, karena sudah struktural, berarti dua mau udah kau lagi bawel dan saya terus bawel. Kalau kita mau bawelin, fungsimu bawel aja. Harganya sama kaos, pembuihnya, mungkin tolonglah, itu mesti ngebawelin aja. Nah, jadi saya ini bawel nggak sekali aja ya. Aku setuju aja udah. Pandangan. Kalau di posisi aku sekarang jadi outlet SPV, pastinya nanti dengan partner yang sama Bu Eni sama Bang Arfan, aku sih yakin bisa lebih baik Pak ke depan. Terus juga untuk Hunter. Kalau orang dekat kita di situ aja, usaha ini kurang seret, ya kan? Orang dekat kita di situ bisa bahwa ini bisa berkehidupan situ lah, kan? Udah enak jalannya. Kepala aja kaki aja kepala. Ini doa aja lah, mudah-mudahan insya Allah tahun depan kita udah ada satu lagi pun misalnya, tapi dua kita ada lagi. Selamat malam untuk kita semua. Malam. Mohon izin Pak Bapak Pemimpin, Pak Sas, Pak Arfan, Bu Heni, Kak Putri, Bang Den. Yang saya rasakan memang kaget juga ya semalam, maksudnya Bapak langsung
datang, aku salim kan, bikin online ya kau yang antar, kata bapak kan. Langsung ngobrol lah kami di atas kan, kata bapak, gimana, apa mending kita cari supervisor apa kamu mau jadi leader, kata bapak kan. Kalau aku gimana, bapak aja pak, selama memang itu amanah dari bapak, insya Allah aku jalanin semaksimal mungkin, walaupun sebenarnya namanya amanat itu berat, kalau menurut aku berat. Tadi juga kan semalam juga bapak ngobrol dulu sama Dinda ya, katanya, oh iya pak, ngobrol. Aku pagi langsung ngobrol sama Dinda. Aku langsung ngobrol juga sama Dinda, aku bilang aku dipanggil bapak, aku ceritain semuanya, aku ceritain, kata Dinda selama itu baik aku pasti support, kata dia. Ya mudah-mudahan aja kamu bisa istilahnya ngemban tugas ini, ngemban amanat ini dengan baik. Aku bilang mudah-mudahan, aku bilang mungkin aku kalau di bar ya nggak terlalu wah gitu, tapi ada mentor aku, ada ini, aku otomatis aku bakal selalu tektokan gitu kan mas, tukar pikiran gimana caranya biar istilahnya administrasi bar hunter ini makin lebih baik ke depannya gitu Pak. Selamat malam Bapak. Sebelumnya Deni mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang Bapak berikan kepada saya untuk mengemban tugas sebagai kepala kasir, dan saya berharap saya bisa bekerja sama dengan Para untuk mengelola kasir dengan baik dan semakin baik lagi. Sekian dari saya Bapak, terima kasih.